Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana administrasi pendidikan, saya akan menjelaskan faktor ketiga yang menyebabkan sulitnya membaca teks berbahasa Inggris, yaitu ketika kita menjumpai banyaknya kalimat majmuk, yaitu kalimat yang terdiri dari minimal 2 kalimat, khususnya kalimat majmuk bertingkat, yaitu kalimat yang ada induk dan anak kalimat, atau main clause dan sub clause. Mari kita lihat, jadi kompleks ini kita perhatikan kembali. Why is reading English text difficult? Khususnya ini pertama penyebabnya adalah karena kalau terlalu banyak setara kata baru atau gabungan dari sulit di dalam bacaan tersebut utuh, ya, itu artinya sulit. Kata-kata yang terdapat di dalam kalimat bacaan tersebut kata belum kita kuasai atau di luar yang bisa perbendaharaan kata-kata bahasa Inggris yang memahami isi miliki kedua atau ketiga kalimat tersebut. Ini salah satu contohnya, ya, yaitu this comment suggests that theory and practice are regarded as separate aspects
of Educational Leadership and Management. Nah, di sini induk kalimatnya adalah this comment suggests. Ya, this comment suggests. This comment itu subjeknya, suggest itu kata kerjanya. Yang selebihnya adalah objek. Nah, objeknya di sini tidak berupa noun phrase, tapi berupa kalimat, yaitu anak kalimat. Ya, that theory and practice are regarded as separate aspects of educational leadership and management. Di sini ditandai dengan kata relative pronoun that, ya, kata pengganti kata benda yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kesulitan di sini adalah objek kalimat ini panjang dan berupa kalimat. Kalau objeknya pendek, ya, this comment suggests a new idea misalnya, ya. Komentar ini menyarankan ide yang baru, itu tidak sulit, ya, karena kalimatnya pendek dan hanya terdiri dari satu kalimat. Nah, ini terdiri dari dua kalimat. Contoh yang lain, ya, kalau tadi anak kalimatnya ada di belakang sebagai objek. Nah, kalau ini when a friend does something wrong, don't forget all the things they did right. Ya. Ketika seorang teman melakukan sebuah kesalahan, jangan lupa semua kebaikan, ya, dari dia. Jadi jangan karena satu kesalahan atau satu perbuatan yang tidak baik dari seorang teman, jangan kita melupakan kebaikannya yang lain. Nah, ini anak kalimatnya terletak di awal, ya, when a friend does something wrong. Ketika seorang teman melakukan sesuatu yang kesalahan. Ya, kalau tadi terletak di akhir objek, nah ini terletak pada awal dan berupa kata keterangan karena ini menunjukkan when, ya, ketika, ya. Nah, lalu diikuti oleh induk kalimatnya don't forget, ya, all the things they did right. Ya, artinya di sini disembunyikan you don't forget, ya, all the things they did right. Nah, jadi you don't forget, Anda jangan melupakan semua kebaikan dari orang tersebut, ya. Nah, jadi kesulitan di sini adalah subjek induk kalimatnya tidak di awal kalimat, tidak di pangkal kalimat, tetapi malah di tengah, ya, dan juga malah menjadi elips, ya. Elips artinya dihilangkan, karena ini kalimat perintah. Tapi kita harus bisa memahami bahwa di sini subjeknya itu adalah you, ya. You don't forget, ya, forget apa? All the things they did right. Nah, ini juga anak kalimat. All the things they did right itu karena kalimat juga, karena ada subjeknya, ya, ada kata kerjanya. Berikut, ya, di sini penggabungan atau perubahan antara kalimat sederhana, yaitu kalimat yang terdiri dari satu kalimat saja, dan menjadi kalimat yang penggabungan, ya. Pertama, it rained for 3 days, ya, hari hujan selama 3 hari. The street is in my neighborhood flooded, jalan di tetangga di sekitar tempat tinggal saya banjir. Nah, dua kalimat ini kita gabungkan menjadi it rained for 3 days, so the street in my neighborhood flooded. Nah, jadi ini hanya penggabungan dua kalimat saja, tidak menjadi kalimat kompleks karena dia tidak menjadikan satu kalimat induk dan satu anak kalimat, ya. Jadi ini gabungan dua kalimat sederhana menjadi kalimat majmuk setara, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan compound sentences, bukan complex sentences. Berikutnya, Tom completed his work he put in his binder. Tom completed his homework and put it his binder. Jadi dihubungkan dengan and. Jadi ini sebetulnya tidak sulit. Harris mowed the lawn. He earned $100. Ya, Harris
memotong rumput di lapangan atau di halaman, ya, lalu dia menghasilkan beberapa ratus $100. Harris mowed the lawn, so akibatnya, ya, hubungannya, so jadi he earned $100. Dua kalimat sederhana yang digabungkan dengan so. Yang terakhir, Julie doesn't like seafood. She doesn't like cabbage. Julie doesn't like seafood, juga tidak, nor does she like cabbage. Ya, jadi ini penggabungan dua kalimat sederhana menjadi kalimat yang disebut dengan compound, ya. Compound sentence itu gabungan atau kalimat majmuk setara, ya. Sebetulnya ini tidak sulit tapi juga sering dijumpai di dalam berbahasa Inggris. Nah, ini yang complex sentence, ya, yang contohnya selanjutnya contains an independent clause and a dependent clause. Jadi ada induk kalimat dan ada anak kalimat. An independent clause yaitu kalimat yang tidak butuh kata lain, dia sudah lengkap, ya. Nah, lalu dependent clause adalah anak kalimat, yaitu kalimat yang harus bergabung dengan kalimat lain. Kalau tidak, dia tidak menjadi kalimat yang lengkap. The dependent clause begins with, ya, kalimat anak kalimat itu terdiri atau mulai, ya, dengan a subordinating conjunction. Jadi sebuah kata hubung yang disebut dengan subordinating conjunction. Contoh, because the boys went to the park, ya, they did not go to the zoo. Karena anak-anak itu pergi ke taman, ya, mereka tidak pergi ke kebun binatang. Nah, the boys did not go to the zoo because they went to the park. Anak-anak tersebut tidak pergi ke kebun binatang karena mereka pergi ke taman. Nah, ini sebetulnya juga penggabungan dua kalimat yang utuh, ya, lalu dihubungkan dengan kata hubung because, ya. Look, ini tips atau kiat memahaminya. Look for this subordinating conjunction, ya. Jadi after, before, because, although, when, since, if, whenever, unless, while, so that, even though. Ini kata-kata hubung, ya, yang menghubungkan dua kalimat sederhana tersebut, ya, menjadi kalimat yang compound, ya. Nah, di sini juga disebut dengan ini complex sentence. Nah, ini contoh berikutnya. Although my friends begged me, I chose not to go to the reunion. Ya, walaupun teman-teman saya mengharapkan saya hadir, saya pilih untuk tidak hadir di pertemuan, di reunian, ya. I learned English perfectly because I studied very hard. Saya belajar bahasa Inggris secara sempurna karena saya bekerja keras, ya, belajar dengan giat. Many people enjoyed the movie. Banyak orang menikmati, menyukai film tersebut. Namun, however, Alex did not. Ya. Namun, Alex did not. Dengan kata however, sebetulnya kita sudah bisa menebak, ya, bahwa kalimat setelah itu adalah kalimat yang berbeda dengan kalimat awal, ya. Buktinya many people enjoyed sementara Alex did not. Itu berbeda, malah bertentangan. Although the farmer is ready, the ground is still too wet to plow, ya. Walaupun para petani tersebut sudah siap, namun tanah yang untuk digarap itu terlalu basah. If the ozone layer collapse, ya, kalau lapisan ozon itu hancur, the global community will suffer. Masyarakat global, orang di mana-mana akan menderita. Ya, dihubungkan sebetulnya dengan if, tapi if-nya diletak di awal, ya. Jadi kalimat ini bisa saja dirubah posisinya. The global community will suffer if the ozone layer collapses.
Although I am not very good, I really enjoy playing football. Ya, jadi dengan although, walaupun saya tidak bagus dalam bermain sepak bola, tapi saya menikmatinya, menyukainya. I would like to see the North Pole. Saya ingin melihat kutub utara, but I will never go where it is that cold. Ya, tapi saya tidak akan pernah pergi ke sana di mana ya di sana itu sangat dingin. Because he did not know the road well, karena dia tidak mengetahui atau memahami jalur, he drove slowly. Ya, dia menjalankan kendaraannya dengan pelan. Walking through the wood, he saw a fox that was following him. Ketika dia berjalan di hutan atau di rimba, dia melihat seekor anjing hutan mengikutinya. When Uncle Samuel comes to town, ketika paman Samuel datang ke kota, we all have a good time. Ya, kami bersenang-senang. Kami semua. Bentuk penggabungan kalimat tunggal menjadi kalimat majmuk yang lain, ya, sehingga dia menjadi complex sentence. Jadi tidak menjadi dua kalimat yang terpisah yang dihubungkan dengan kata sambung, tetapi ini betul-betul menjadi satu kalimat. Dan inilah yang sering dijumpai di dalam bacaan bahasa Inggris, dan bentuk kalimat seperti ini yang sulit dipahami. Mr. John is a teacher. He lives near my house. Kalau kita gabungkan Mr. John, ini bentuk anak kalimat yang lebih sulit lagi dipahami, atau karena Mr. John letak anak kalimatnya itu di tengah induk kalimat, yaitu di antara kalimat penggabungan seperti ini bisa saja disederhanakan kata kerja atau predikat dengan merubah the full time factory job menjadi living, pekerjaan full time. Ya, yang Mr. John living in my house is yang full time, artinya sama. Yang that were numerous in the years following World War saya adalah Second World War. Contoh lain, the car which is sold at the showroom is a Mercedes. Now mobil yang dijual di sulit penjualan mobil di showroom tersebut adalah Mercedes. Nah, kalimatnya disederhanakan menjadi the car sold in the years following World War II. Kalimat seperti ini lebih sulit dipahami kalimat karena adanya elips, adanya penghilangan which is, namun pembaca harus menemukannya, harus memahami bahwa dia merupakan terletak di dalam kata kerja bantu, yang induk kalimat itu the full time passive factory, artinya sama. Mobil yang dijual di showroom to find adalah, jadi that were numerous in the years following World War II itu merupakan anak kalimat menambah informasi bagi subjek the full time factory jobs. Jadi pola kalimat seperti ini lebih sulit dibaca karena
kita susah menentukan mana subjek induk kalimat, ya, dan mana predikatnya. Jadi subjeknya tidak langsung diikuti oleh predikat karena dipisahkan oleh anak kalimat, ya, di tengahnya. Banyak contoh kalimat seperti ini kita jumpai berbahasa Inggris akademik. Nah, ini bentuk-bentuk kata sambung atau kata hubung yang biasa dipakai, ya, untuk menggabungkan dua kalimat sederhana, ya, yang tentu maknanya berbeda-beda, kegunaannya berbeda-beda, ya. And dan if itu in addition to, ya, artinya tambahannya. Then, although, contrary to, ya, berlawanan, bertentangan. Next, also, fortunately, ya. Okay. Lalu unfortunately, happily, as a result, consequently, just, then, sadly, therefore. Ini semua bisa kita pakai untuk menggabungkan dua kalimat, ya. Letak kata sambung ini bisa saja di awal, ya. If, ya. If I pass the exam, I will graduate, misalnya, ya. Jadi tidak harus di tengah, ya. I will graduate if I pass the exam. Ya, banyak kata sambung ini. Kata sambung ini juga bisa kita jadikan, ya, untuk panduan atau pedoman dalam membaca. Ketika kita menjumpai kata sambung ini, kita bisa, ya, menebak hubungan antar dua kalimat, ya. Misalnya kita menjumpai kata sambung as a result atau sebagai akibat. Nah, ini berarti dua kalimat yang dihubungkannya itu satunya adalah penyebab, yang satunya adalah akibat, juga consequently. Kalau just then ini hanya waktu, ya. Jadi mana yang pertama, mana yang berikutnya. Therefore, oleh sebab itu, jadi ini juga sebab dan akibat. For this reason juga, ya. Moreover, ini hanya kata hubung tambahan saja. Ini contoh lain, yaitu kalimat majmuk yang disederhanakan, berupa latihan, yaitu yang dihilangkan dari di sini hubungnya atau relatif pronounnya, yang berupa frasa nominalnya berubah menjadi kata dengan warna merah. The house facing the river is mana yang kalimat majmuk ditandai dengan rumah yang cetak tebal, menghadap semua yang ditandai adalah warna merah, yang adalah frasa yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan mana yang cetak tebal yang ditandai dengan cetak tebal atau bold adalah kalimat majmuk. Buku yang dijual di toko buku tersebut adalah untuk frasa the book nominal. Ini awalnya the book, yang penting adalah mencari mana head word, boy playing in the yard, kepala katanya yang bermain di halaman itu utamanya mana, kata intinya plays in the yard. Seperti the application of theory in learning technology research, itu adalah application. Sementara informasi yang lain adalah tambahan terhadap kata application. Lalu pada kalimat majmuk, yang penting adalah induk kalimatnya, ya. Induk kalimatnya. Contohnya, who seek to apply research approaches from their own disciplines of origin to the field, ya, of learning technology. Ini anak-anak kalimat, ya, menambah informasi terhadap kalimat sebelumnya, yaitu, ya,
as an emerging field, e-learning. Nah ini e-learning or learning technology has attracted a diverse set of individual scholars. Ini induk kalimatnya, lalu ini anak kalimatnya. Jadi setiap ada anak kalimat pasti ada induk kalimatnya. Lalu anak kalimat ini adalah tambahan informasi terhadap induk kalimat. Jadi yang penting adalah kita bisa memahami, mencari induk kalimat, ya. Jadi kalau misalnya anak kalimatnya tidak bisa kita pahami, maka minimal kita sudah bisa memahami induk kalimat. Begitu juga dengan frasa nominal. Kalau kita tidak bisa memahami atau kata-katanya sulit dan terletak pada frasa nominal di luar kepala kata, maka minimal kita sudah memahami kepala katanya, dan itulah subjek. Jadi seperti contoh yang pertama ini, the application of theory in learning technology research. Jadi kalau kata-kata selain daripada application itu sulit, maka minimal kita paham application, ya. The application has had a troubled history. Nah, ya. Jadi sementara theory in learning technology research adalah tambahan informasi terhadap application. Nah, jadi memang tidak mudah, ya, memahami kalimat majmuk karena dia panjang, dan memahami ini juga jelas, ya, didukung oleh penguasaan terhadap kosakata, penguasaan terhadap frasa nominal. Nah, baru bisa membantu kita memahami induk dan anak kalimat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa practice makes perfect, ya. Bahasa ini adalah berupa keterampilan. Semua yang berupa keterampilan membutuhkan latihan yang banyak. The more we practice, ya, the better we can do it, ya. Semakin sering kita berlatih, semakin mahirlah kita dalam berbahasa. Nanti akan kita pelajari juga, ya, berlatih membaca, khususnya extensive reading, itu membaca kesenangan, membaca sesuatu yang ringan, ya, tetapi dalam jumlah yang banyak untuk memantapkan atau menambah, ya, sedikit demi sedikit perbendaharaan kata kita dalam bahasa Inggris. Ya, hanya dengan cara begitu, ya, kita bisa meningkatkan kemampuan membaca berbahasa Inggris kita, ya, sehingga bisa kita jadikan untuk membantu kita berhasil dalam menguasai ilmu-ilmu lain yang kita pelajari, ya. Misalnya ilmu manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan, ya, sesuai dengan nama program studi ini. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang kurang, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.